masih terlalu banyak korupsi di Republik ini. Benar. Jadi saya benar-benar gembira hari ini diundang oleh saudara-saudara, karena itu yang saya inginkan. Saya ingin menghimpun seluruh kekuatan bangsa Indonesia. Partai di Indonesia semuanya adalah, hatinya adalah merah putih. PKB tidak ingin Pak Prabowo tidak sukses, harus sukses di dalam memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Bahwa sungguhnya Pak Prabowo adalah tipikal pemimpin yang sangat menghargai perbedaan dan tahu persis potensi-potensi mana yang akan beliau rangkul menjadi sebuah konsolidasi nasional, dan PKB adalah bagian yang selalu disebut oleh Pak Prabowo. Ini mungkin benar apa yang dikatakan oleh Gus Dur, bahwa Prabowo adalah pemimpin yang ikhlas, Prabowo adalah pemimpin yang punya kelegoan untuk merangkul siapapun, termasuk orang yang pernah menjadi rivalnya. Oke, kelihatannya tadi statement Prabowo sangat positif terhadap PKB. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, alhamdulillah acara rapat koordinasi tentang legislatif ini betul-betul sangat membahagiakan. Pertama dari pidato Ketua Umum Gus Muhaimin, bahwa jelas kehadiran PKB itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Bahkan ada skala prioritas yang disebut dengan nawa utama itu, dan itu penting. Yang kedua, kehadiran Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto tentu membahagiakan, dan kita lihat baik pidato Gus Muhaimin ataupun pidatonya Pak Prabowo, dua-duanya dalam keadaan happy, bahagia. Begitu pula yang hadir, anggota-anggota DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten dan Kota. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan, sudah lama kita tidak memiliki pemimpin yang punya narasi besar. Bayangkan, narasi besar itu yang ditunggu oleh kita. Maka pidato Presiden terpilih ini menjawab kerinduan kita akan sebuah narasi besar. Ada dua narasi penting. Pertama adalah pentingnya keberanian. Berani untuk bertanggung jawab, berani untuk menghadapi risiko ketika menjabat, termasuk berani untuk tidak memiliki apapun demi bangsa dan negara ini. Yang kedua adalah soal toleransi. Ketika disinggung oleh Ketua Umum Gus Muhaimin tentang adanya sebagian orang yang masih juga menghalang-halangi orang untuk berkunut, bertahlil, bermaulid, maka dijawab langsung oleh Presiden terpilih bahwa pemerintahannya akan mengutamakan toleransi. Kita adalah negara dengan perbedaan, dengan keragaman, tetapi itu diletakkan pada konteks nilai-nilai toleransi. Itulah sebenarnya yang kita butuhkan. Nilai keberanian dan toleransi akan menjiwai seluruh kepemimpinan yang dipimpin oleh Pak Prabowo, para gubernur terpilih nanti, bupati, wali kota, termasuk para pimpinan-pimpinan DPR RI, DPRD, dan DPR kota kabupaten. Demikian. Ya, yang menarik di sini bahwa kita negara besar. Kemarin kita kompetisi berbeda dengan PKB, tetapi Prabowo mengatakan yakin bahwa PKB akan bersama-sama membangun bangsa. Artinya Prabowo tidak akan mendesain PKB berada di luar kabinet. Ini menurut Anda begitu, Pak Kiai? Iya, saya rasa kita sudah mengetahui bahwa sungguhnya Pak Prabowo adalah tipikal pemimpin yang sangat menghargai perbedaan dan tahu persis potensi-potensi mana yang akan beliau rangkul menjadi sebuah konsolidasi nasional, dan PKB adalah bagian yang selalu disebut oleh Pak Prabowo. Ini mungkin benar apa yang dikatakan oleh Gus Dur, bahwa Prabowo adalah pemimpin yang ikhlas, Prabowo adalah pemimpin yang punya kelegoan untuk merangkul siapapun, termasuk
orang yang pernah menjadi rivalnya. Satu hal yang digarisbawahi oleh pemimpin Pak Presiden terpilih adalah kita hentikan caci maki, kita hentikan kebencian, kita hentikan dendam. Yang ada adalah bagaimana membangun Indonesia dengan kebersamaan. Ya, Pak Kiai, yakin PKB mendapatkan jatah kursi? Iya, kursi menteri adalah hak prerogatif Presiden. Tetapi dari sejarah kedekatan antara Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin, antara Gerindra dan PKB, dan harus dicatat bahwa kita berkoalisi dengan Gerindra termasuk dari legislatif, maka saya sangat yakin PKB akan diminta oleh Prabowo untuk membantu pemerintahan ini di kabinet. Oke, terima kasih.